Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia. Amin. Ya, kita akan amin. bicara mengenai 3 orang yang tempo hari sempat disentil oleh STY bahwa 3 pemain ini adalah pemain yang sempat dianggap tinggi hati. Ya. Salah satunya adalah Hoki Caraka. Tetapi dalam laga kemarin, saat Ya, Indonesia melawan Timor Leste, Hoki Caraka justru bermain bagus dan bisa mencetak 3 gol. Bro Ipung, betul. ada komentar? Ya, ya. Memang kan dari ini ya, dari kabar yang beredar, ada 3 pemain yang disentil ini. Kemudian dari 3 pemain tersebut yang kita ketahui bahwa cukup merasa gerah ya dengan sentilan seperti ini adalah Hoki Caraka ya. Mhm. Sampai Hoki Caraka menyempatkan waktu untuk berkonsultasi dengan keluarganya gitu loh. Mhm. Apakah memang dia merasa kelihatan tinggi hati setelah event AFF kemarin atau apa yang harus dia lakukan gitu Mhm. loh bro. Mhm. Nah kalau misalkan ada pemain yang kemudian seperti Hoki Caraka itu kan adalah bagian dari cara dia untuk mengevaluasi diri ya. Iya, betul. Nah itu saya pikir cara dia untuk mengevaluasi diri itu adalah sebuah sikap yang bagus sebetulnya. Iya. Karena dengan demikian dia juga merasa bahwa ada sesuatu dalam diri saya, dalam diri saya yang harus saya perbaiki. Mmm. Yang mungkin saya luput untuk menilai diri sendiri, tapi orang lain bisa menilai bahwa ada sesuatu dalam diri saya. Mmm. Makanya dia juga kemudian berkonsultasi dengan keluarganya, apakah benar nih saya udah tinggi hati gitu loh. Nah, ternyata sentilan dari STY ini kemudian jadi motivasi tersendiri Mhm. buat Hoki Caraka. Saya lihat gini, dalam pertandingan itu kan yang ya, dalam statement STY kan yang disentil kan 3 orang. Mmm. Hoki Caraka, Kakang Rudianto dan Ronaldo Kuate. Mhm. Dan dalam pertandingan melawan Timor Leste, yang kelihatan menonjol justru Hoki Caraka, Kakang Rudianto juga menonjol, pertandingannya Mmm. juga bagus. Cuma Iya, sayangnya iya. di Ronaldo Kuate itu tadi yang Eee, sepertinya saya nggak tahu apakah ini ada imbas dari statementnya STY, sentilannya STY, atau memang ada pergulatan-pergulatan lain di seputar Ronaldo Kuate sehingga dia tidak bisa tampil optimal. iya. Tapi kalau Saya misalkan sentilan itu kemudian menjadi motivasi buat Hoki dan Kakang, itu suatu yang sangat positif saya pikir ya. iya. Saya sempat berpikir, jangan-jangan nih Hmm. Ronaldo ini sengaja dia nggak mau fight karena takut cedera untuk menghadapi Vietnam nanti. Ada kemungkinan seperti itu nggak sih? Juga Marcelino kan juga Hmm. seperti itu, konon ya. Ya, saya gini, sebetulnya kalau di era sekarang mengatur ritme permainan dengan cara tidak terlalu memforce potensi yang dia punya, rasanya itu bukan cara-cara sepak bola yang sekarang gitu loh. Mmm. Karena pertandingan pun juga jumlahnya juga cuma sedikit, Mhm. cuma 3 pertandingan gitu loh. Nah, saya pikir memang ada sesuatu di Ronaldo Kuate terutama, walaupun Marcelino juga tampil rata-rata ya, tapi paling tidak Marcelino ini masih punya harapan untuk bisa comeback gitu loh dengan cara yang Mhm. lebih bagus. Nah, Mhm. saya nggak tahu dengan Ronaldo Kuate karena Ronaldo Kuate di Piala AFF kemarin juga tidak menonjol. Mmm. Berbeda dengan Marcelino. Marcelino di AFF kemarin menonjol permainannya gitu loh. Nah, Nah, nah. apakah grafiknya kan dari Piala AFF sama kualifikasi Piala Asia itu kan nggak jauh. Mmm. Kalau grafiknya malah terjadi flat begitu ya, ini Mmm. kan ada sesuatu. Mmm. Bahkan kelihatan malah Ronaldo menunjukkan grafik menurun. Mmm. Kalau Marcelino memang sudah bagus, memang dia ada sedikit rata-rata di saat pertandingan melawan Timor Leste gitu Mmm. loh. Kalau Barcelona kan kabarnya sebelum dimainkan ini kan sempat dikabarkan, cedera ya. Apakah juga Mm-mm. dia ada semacam ketakutan gitu untuk bermain lepas gitu? Karena takut cederanya kambuh seperti itu? Mungkin? Ada kemungkinan juga seperti itu, karena dia juga berpikir bahwa yang dilawan adalah Timor Leste ya. Mhm. Maaf ya, ini Timor Leste. Artinya masih ada 2 pertandingan lain, justru di pertandingan terakhir adalah pertandingan yang paling menentukan, Krusial saya ya, pikir. betul, ya. Heeh. Mhm. Jadi ada kemungkinan Marcelino bermain safety, Mhm. gitu loh, Mhm. untuk mencegah jangan sampai potensi cedera yang sudah dia punya itu malah keluar, Iya. akibatnya jadi cedera beneran, Iya, iya, gitu loh iya. bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan sepintas ya mengenai 3 pemain yang sempat disentil STY dan kita sempat singgung juga Marcelino ya.
Menurut Ya. Sobat sendiri, ini gimana nih keempat pemain yang kita sebut-sebut tadi? Kakang, kemudian Hoki Caraka, Ronaldo Kuateh, dan Marcelino. Apakah punya pendapat tersendiri? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira segitu dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di tema yang akan datang. Sampai jumpa. Ya, thank you bro.